نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa datang ke majelis ilmu, untuk mempelajari sedikit dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaknya kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dalam rangka menjaga nikmat tersebut agar tetap ada pada kita dan bahkan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Ikhwatal Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Ikhwatal Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dalam musnadnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Beliau bertanya, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat?" Siapa di antara kalian yang siap untuk mengambil kalimat-kalimat ini atau wasiat-wasiat ini dariku? Faya'malu bihin, kemudian mengamalkan kalimat-kalimat tersebut atau wasiat-wasiat tersebut. Au yu'allimu man ya'malu bihin, atau mengajarkan wasiat-wasiat tersebut agar orang mengamalkan wasiat-wasiat tersebut. Kemudian Abu Hurairah pun menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqultu ana, maka aku katakan, aku ya Rasulullah siap untuk hal tersebut. Fa akhadha biyadi, kemudian Abu Hurairah mengatakan, melanjutkan,
Fa akhadha bi yadi, kemudian beliau mengambil tanganku, ya, atau memegang tanganku. Fa'adda khamsa, kemudian beliau menyebutkan 5 hal. Apa saja 5 hal tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah atau berhati-hatilah perkara atau dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya. Warda bima qasamallah takun aghnan nas. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan terimalah atau ridhalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan untukmu, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang mukmin. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun muslima, kemudian cintailah seseorang atau selainmu, saudaramu, ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Wala tukthirid dhahik, dan jangan banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ini adalah 5 wasiat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabatnya yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tentu wasiat ini juga untuk kita semua. Beliau memulai perbincangan beliau dengan sahabat dengan bertanya, man ya'khudhu anni haula'il kalimat, siapa yang siap untuk mengambil dariku kalimat-kalimat ini. Faya'malu bihinna, kemudian beramal atau mengamalkan wasiat-wasiat tersebut. Au yu'allimu man ya'malu bihin, atau mengajarkan wasiat-wasiat tersebut agar orang lain mengamalkannya. Ikhwatal Islam, dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa sikap yang seharusnya diambil oleh seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin atau umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepadanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepadanya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepadanya nasihat wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Yang pertama, hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan hadis tersebut, mengamalkan nasihat tersebut, mengamalkan ajaran tersebut, berusaha keras untuk mengamalkannya. Atau yang kedua, yu'allimu man ya'malu bihin, mengajarkan hal tersebut kepada saudaranya. Sebagian ulama ada yang mengatakan atau menafsirkan makna au, ya, makna au di sini sebagaimana mestinya, yaitu atau litanwi', sehingga pilihan, dia mengamalkannya atau mengajarkannya. Jadi kalau dia tidak bisa mengamalkannya, minimal dia mengajarkannya, ya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan au di sini maknanya adalah wa, dan, sehingga di sini seorang mukmin mengumpulkan 2 kebaikan sekaligus. Dia berusaha untuk mengamalkannya semampu yang dia bisa, juga bersama itu dia mengajarkan saudaranya ilmu tersebut, mengajarkan kepada saudaranya
ajaran tersebut, syariat tersebut yang telah sampai kepadanya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tatkala datang kepada kita perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita kerjakan semampu kita. Tatkala datang larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya segera kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian bersama itu, tatkala ilmu itu sampai kepada kita, kita ajarkan kepada saudara kita. Karena bisa jadi ilmu yang sampai kepada kita itu kita belum maksimal dalam memahaminya, kita belum maksimal dalam mengamalkannya. Namun ketika ilmu tersebut kita sampaikan kepada saudara kita, dia mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam, pemahaman yang lebih luas, sehingga dia lebih maksimal dalam mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan darinya, atau minimalnya kita mendapatkan pahala sebagai orang yang mengajarkan kebaikan. Maka tatkala dia mengamalkan kebaikan yang telah kita ajarkan, kita pun mendapatkan bagiannya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya tadi. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang siap untuk mengambil wasiat-wasiatku kemudian mengamalkannya atau mengajarkan wasiat tersebut agar orang lain mengamalkannya. Kemudian Abu Hurairah berkata, aku siap ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meraih tangan Abu Hurairah. Kemudian beliau menyebutkan 5 perkara. Di sini merupakan salah satu bentuk pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yang mana beliau ingin ilmu yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya itu benar-benar diingat, benar-benar melekat. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, maksud fa akhadha biyadi, beliau meraih tanganku, adalah beliau meraih tanganku kemudian beliau menghitung perkara yang 5 tadi menggunakan jari jemariku. Hal pertama, kedua, ketiga sampai 5. Maka tentu seseorang yang diajari dengan cara seperti ini, dia akan mengingatnya. Antum misalkan diajari oleh ustadz antum dengan gerakan yang jarang sekali mungkin antum dapatkan dari yang lainnya, maka antum akan terus mengingat hal tersebut. Ya, di sini Rasulullah SAW meraih tangan Abu Hurairah, kemudian menghitung 5 perkara tadi, 5 wasiat tadi dengan jari jemari Abu Hurairah. Hal pertama, kedua sampai kelima. Tentu ini akan menjadi hal yang terus teringat. Maka di sini tujuan Rasulullah SAW adalah agar ilmu tersebut melekat dengan dalam waktu yang lama. Ya. Atau penjelasan yang lain dari sebagian para ulama, ini menunjukkan bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rahmat beliau kepada para sahabatnya. Ya, fa'adda khamsa, kemudian beliau menyebutkan 5 hal. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang pertama yang beliau sebutkan dalam hadis ini, yang pertama adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah olehmu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-maharim di sini adalah segala hal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan kepada kita, apapun bentuknya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an ataupun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, yang itu
menunjukkan arti larangan, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita, Rasul SAW melarang kita, maka itu merupakan termasuk dalam lafaz al-maharim di sini. Jadi al-maharim di sini umum, semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz takun a'badan nas. Engkau akan menjadi hamba yang paling baik ibadahnya. Ya, bukan hanya sekedar ahli ibadah biasa, tapi apa? A'badan nas, orang yang paling baik ibadahnya. Karena kalau kita lihat sebagian besar dari kita melihat atau mengukur kualitas ibadah seseorang atau melihat orang ini ahli ibadah itu hanya sekedar dari hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang telah dia laksanakan, hal-hal fardu yang mungkin dia laksanakan. Orang ini sholat, orang ini puasa, qiyamul lail, baca Quran, sering datang mungkin ke majelisul ilm, ya, bersedekah. Kita sudah menilainya, oh ini ahli ibadah. Ya. Bukan berarti kita meremehkan hal-hal tersebut, amalan-amalan tersebut, bukan. Tapi di sana ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, untuk melaksanakan salat 5 waktu di masjid berjamaah, ya, puasa, kemudian mungkin qiyamul lail, membaca Al-Quran, namun masih susah untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mungkin melakukan ghibah, masih mengejek saudaranya, ya, masih belum berhati-hati dalam mencari ma'isyah sehingga terjerumus pada hal-hal yang diharamkan, ya, atau mungkin mendengar hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, matanya kemana-mana, ya. Ini merupakan ujian yang terbesar. Maka ketika seseorang berhasil untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Namun kita perlu tahu bahwa makna ittaqil maharim, jauhilah olehmu hal-hal yang diharamkan, itu tentu makna yang atau konsekuensinya adalah dia melakukan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengagungkan hurumat Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menerangkan makna wa may yu'azzim hurumatillah, beliau berkata, ay wa may yajtanib ma'asiyahu wa maharimah wa yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi. Siapa saja yang menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan merasa besar atau berat untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi ketika dia akan melakukan kemaksiatan, dia akan merasa bahwa akan ada pertanggungjawaban yang besar, sehingga hal tersebut akan membentengi dia untuk terjerumus atau melakukan hal-hal tersebut, melakukan dosa-dosa, kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah,
Maka hendaknya kita perhatikan diri kita masing-masing. Ya, tadi sudah kita sebutkan di awal. Banyak sekali dari kita yang diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kewajiban-kewajiban. Namun banyak di antara kita yang masih susah untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita mengetahui sedikit dari dampak ketika kita melakukan maksiat-maksiat atau dosa atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ketika ingin melakukan hal tersebut kita berpikir. Kita berpikir sehingga itu akan menjadikan benteng bagi kita untuk mencegah melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, salah satu hukuman atau dampak yang sangat bahaya terutama bagi kita tulabul ilm, yaitu apa? Dhihabul ilm. Ya, ilmu yang kita pelajari mungkin akan hilang, akan melemah. Juga hafalan-hafalan kita akan melemah. Ini merupakan hukuman yang sangat berat terutama bagi tulabul ilm. Ya, ilmu itu akan susah masuk kepada kita. Karena ilmu adalah apa? Cahaya. Berkata Imam Asy-Syafi'i, sebagian perkataan yang sudah masyhur di antara kita, tatkala beliau mengadukan tentang jeleknya hafalan beliau kepada guru beliau. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadukan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian beliau mengajarkan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Itu. Jadi maksiat adalah apa? Hal-hal yang bisa menghalangi kita dari ilmu. Maksiat bisa melemahkan kita atau melemahkan hafalan kita. Dan hafalan itu penting bagi tulabul ilm. Hafalan penting. Ya, kita atau hafalan itu merupakan salah satu cara mengikat ilmu. Karena antum mungkin belajar sekarang ya. Antum belajar yang santri-santri atau mungkin jamaah sekalian ya. Belajar ya ilmu-ilmu yang kita pelajari, belajar hadis, Quran, tajwid dan yang lain sebagainya. Kemudian mungkin selesai ya. Keluar, bahkan mungkin baru keluar dari majelis ini, yang tersisa di hafalan kita atau tersisa yang kita ingat adalah apa? Yang kita hafal saja. Sisanya nggak tahu kemana. Ya, antum misalkan menghafalkan mutun, ya, menghafalkan misalnya kitab tauhid, dalil-dalil, ya, hadis-hadis atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa itu. Kalau antum nggak hafal, maka udah hilang semua itu. Ya. Antum misalkan menghafalkan tajwid misalnya Tuhfatul Atfal misalkan. Ya. Kalau antum misalkan nggak hafal itu, bisa jadi mungkin hilang semua, hilang. Antum ditanya apa yang dimaksud misalkan dengan idgham. Ya, berapa atau apa saja idgham itu. Antum kalau nggak hafal, hilang semua. Ya, karena hafalan itu penting. Ya, hafalan itu penting. Maka mulai dari sekarang antum, terutama yang masih muda-muda para santri ini, ya, ana nasihatkan untuk menghafal. Terutama pertama menghafal Al-Qur'an. Ya, menghafal Al-Qur'an. Kemudian hafalkan sedikit dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal tadi hadis arba'in yang mungkin sudah masyhur di kalangan kita. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah rawiyatul Islam. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masuk Islam itu tahun ke-7 Hijriah. Kemudian Rasul SAW wafat kapan? Tahun 11 Hijriah. Kurang lebih 4 tahun. Tapi beliau menghafalkan lebih dari 5.000 hadis. Menghafalkan atau menyampaikan kepada kita, sampai kepada kita hadis-hadis beliau itu sejumlah 5.000 lebih hadis, 5.314 atau berapa? Anak gak lupa. Ya, 5.000 sekian hadis. Ya. Kalau kita lihat seperti Sahih Bukhari misalkan,
itu hadis-hadisnya jumlahnya sekitar mungkin 7.000. Ya, walaupun bukan semuanya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun beliau 5.000 itu tentu kalau dalam istilah ilmu hadis ya, beliau caranya meriwayatkan hadis itu yang berbeda-beda. Kalau antum dengar para ulama, sebagian ulama ada yang menghafal seperti Imam Ahmad, beliau menghafal 1 juta hadis. Ya, Imam Bukhari beliau menghafal 100 hadis sahih, 200 hadis dhaif. Ya. Dan juga imam yang lainnya. Itu kenapa bisa sebanyak itu? Karena mungkin satu hadis dari satu sahabat mungkin, namun jalur periwayatannya yang banyak. Namun sahabat Abu Hurairah tentu meriwayatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang berbeda-beda. Tentu 5.000 ini sangat banyak. Nah, kita mungkin 5 tahun, 10 tahun belajar hadis arba'in, udah mungkin atau belum? Ya, yang santri-santri mungkin. Ya. Ini ya, jadi minimal kita menghafal, ada hafalan, karena nanti antum misalkan selesai, yang santri ini, antum selesai dari pondok ini misalkan, yang tersisa itu apa yang antum hafal? Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara bentuk pengajaran beliau seperti dalam hadis ini, ya, dalam riwayat Imam Ahmad itu, man ya'khudhu anni khamsa khisalin, siapa yang siap mengambil dariku 5 perkara. Jadi banyak di hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau menggunakan angka, jumlah, ya 5, seperti bunyal Islam ala khams, atau misalkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan, atau juga wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah di hadis yang lain, awsani khalili bi thalath, Rasulullah SAW kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah diingat. Minimalnya ingat dulu jumlahnya. Nanti kalau lupa 1 bisa dicari. Tapi kalau jumlahnya nggak ingat, lupa mungkin udah lupa. Seperti itu. Mungkin bisa nggak sadar karena kurang. Ya, makanya Rasulullah SAW di antara sebagian cara beliau mengajarkan kepada para sahabatnya adalah apa? Tadi dengan menggunakan angka-angka. Ya, 5, 7, kemudian wasiat kepada Abu Dzar 9, ya, dan yang lain sebagainya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah ketika kita terus-terusan melakukan kemaksiatan, maka itu akan membuat kita malas atau lemah atau merasa berat dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat berapa persen kita menghidupkan malam kita. Ya. Kalau kita lihat bisa jadi karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan di siang hari. Ya, kalau antum atau kita semua lihat. Ya, bahkan anak sendiri sudah merasakannya. Ketika kita mungkin melakukan sebuah kesalahan atau dosa di siang hari, malam itu kadang tidak bisa bangun. Ya, seperti itu. Itu merupakan hukuman yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan karena dosa-dosa kita. Maka hendaknya ketika kita ingin menjadi tadi hamba Allah yang paling baik kualitas ibadahnya adalah apa? Dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan tentu konsekuensi itu adalah apa? Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tanda diterimanya ibadah seorang hamba itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan hamba tersebut untuk melakukan kebajikan atau ketaatan yang berikutnya. Dan sebaliknya, hukuman bagi seorang yang melakukan keburukan adalah keburukan yang berikutnya. Ya, orang itu mungkin pertama kali melakukan keburukan, sebuah dosa, dia mungkin akan merasa berat, oh ini hal yang salah, merasa bersalah atau yang lain sebagainya dengan perasaan tersebut. Ketika dia melakukan yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, sampai akhirnya apa? Terbiasa menjadi hal yang lumrah baginya, seolah-olah bukan dosa lagi. Itu merupakan hukuman yang harus kita sadari. Ya, ikhwatal Islam rahimani
wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan terimalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ikhwatal Islam, sesungguhnya sifat ridha atau menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita itu merupakan nikmat dan anugerah yang besar bagi kita. Karena dengan sifat tersebut kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk hakikat kekayaan, ya, hakikat kekayaan adalah laisal ghina an kathratil ard. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya perbendaharaan dunia yang kita miliki. Walakinnal ghina ghinan nafs. Sejatinya kekayaan itu adalah apa? Kekayaan jiwa kita, kekayaan diri kita. Dan dengan kekayaan jiwa kita ini kita akan merasakan kebahagiaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang baik kepada kita, kita akan mensyukurinya. Berapapun itu, atau sebesar apapun, sekecil apapun itu, kita akan mensyukurinya. Dan ketika datang kepada kita musibah atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, kita akan apa? Bersabar. Kita akan bersabar. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lainnya, kita akan bersabar. Kita akan ridho. Dan dengan ridho tersebut apa? Akan lapang dada kita. Akan lapang hati kita. Tidak ada rasa marah, ya, kemudian ada yang mengganjal dalam hati. Ini yang bikin kita nggak bahagia. Ya, orang mungkin memiliki banyak hal di dunia, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, namun bisa jadi hatinya apa? Kosong. Hatinya kosong, tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Karena sejatinya apa? Kekayaan yang sesungguhnya adalah apa? Kekayaan yang ada dalam jiwa. Ya, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, bisa jadi engkau membenci sesuatu. Ya, cobaan misalkan datang kepada kita atau hal-hal yang tidak menyenangkan datang kepada kita. Kita benci hal tersebut, kita tidak suka hal tersebut. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Namun ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, tadi makanya kita harus apa? Memiliki sifat ridha. Dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kun qani'an. Jadilah engkau hamba yang memiliki sifat qanaah. Ya, merasa cukup akan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuknya. Ya, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mungkin kita teladani bagaimana para salaf terdahulu memiliki sifat ridha atau menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuknya. Kisah bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Tatkala saudaranya, saudara kandungnya, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahid, terbunuh di perang Uhud. Ya, ketika beliau syahid, dan kita tahu semua bagaimana perlakuan orang-orang kufar Quraisy kepada beliau. Beliau dimutilasi, kemudian jantungnya dimakan oleh Hindu. Ya, sehingga ya kalau kita lihat mungkin sangat
menyedihkan seperti itu. Ya. Ini saudarinya, ya, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib, tatkala ingin melihat jasad saudaranya, saudara kandungnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, beliau berkata kepada putranya, ya, Az-Zubair bin Al-Awwam, kepada putra dari bibi beliau Safiyah, memerintahkan agar bibi beliau tadi kembali, nggak usah melihat jasad saudaranya, karena tadi beliau mungkin merasa nggak tega kalau sampai saudarinya melihat jasad Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, maka kemudian beliau, bibi Rasulullah SAW berkata, waqad balawani, atau qalat walima, kenapa aku nggak boleh menengok jasad saudaraku sendiri? Waqad balagani annahu muthila bi akhi, dan telah sampai kabar kepadaku bahwasanya dia telah dimutilasi. Wa dzalika fillah, dan itu semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fama ardana ma kana min dzalik, maka tentu kami akan merasa ridho, kita akan menerima akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala selama dia diperlakukan seperti itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ahtasibanna wa la asbiranna, aku akan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan kejadian ini, dan aku akan bersabar, insyaallah. Ya. Maka kemudian anaknya tadi menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya beliau pun diizinkan untuk menengok jasad Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian beliau mensolatkannya, kemudian mengucapkan istirja kepadanya dan memohon ampun untuknya. Ini musibah yang besar, namun karena ada sifat tadi, ridho akan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, maka maka dia akan merasa lapang dadanya. Ya, cukup. Kemudian kisah yang lain dari sahabat yang mulia Imran bin Husain. Ya, beliau pernah suatu saat mengikuti salah satu peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sepeninggal wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tertimpa kelumpuhan. Ya, lumpuh total. Dan keadaan seperti ini terus berlanjut selama 30 tahun. Ya, sampai orang-orang yang menjaga beliau mungkin itu membuat lubang di tempat tidurnya untuk buang hajat. Ya, seperti itu. Kemudian sebagian sahabat menjenguk sahabat tadi Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Tatkala mereka melihat keadaan sahabat tadi ini, sahabat Imran bin Husain, mereka pun menangis. Kemudian sahabat Imran bin Husain menengok kepada orang-orang yang menjenguknya tadi, seraya berkata, antum tabkun, kalian menangis, amma ana faradin, adapun aku, maka aku ridho, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukku. Uhibbu ma uhibbuhullah, aku mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa arda bima irtadahullah, dan aku ridho dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridho atasnya. Wa as'adu bima ikhtarahullah, dan aku bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untukku. Wa ushidukum anni radin, dan aku bersaksi di hadapan kalian bahwasanya aku ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukku. Subhanallah. Ya. Keadaan yang sangat besar, sangat berat selama 30 tahun. Ya, terkadang kita ditimpa sakit sedikit saja sudah mengeluh. Ya, seperti itu. Maka hendaknya kita teladani para salaf kita.
Kemudian kisah yang lain dari tabi'i al-jalil Urwah ibn Az-Zubair. Jadi cucu dari bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau ditinggal wafat oleh anaknya karena terinjak atau tertendang kuda, ya seperti itu. Kemudian di hari itu pula kaki beliau mungkin putus seperti itu, ya. Maka kemudian manusia yang mau bertakziah kepadanya itu sampai bingung, mau takziah untuk anaknya atau untuk dia, ya. Karena anaknya meninggal dan dia pun tertimpa musibah saat itu juga. Ya. Kemudian tatkala mereka masuk, maka Urwah berkata, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. A'taitani arba'ata a'dha'in akhadta wahidan wa tarakta thalithatan. Kau telah memberikan kepadaku 4 anggota badan, ya mungkin 2 tangan 2 kaki seperti itu. Kemudian engkau ambil dariku 1 dan engkau sisakan untukku 3. Falakal hamd, segala puji bagimu. Wa kana li sab'atu abna'in. Wa kana li sab'atu abna'in. Aku memiliki 7 putra. Akhadta wahidan wa abqaita 6. Engkau ambil, engkau panggil 1 dan engkau sisakan bersamaku 6. Falakal hamd, maka segala puji bagimu. Lakal hamdu ala ma a'tait, segala puji bagimu atas apa yang telah engkau berikan kepadaku. Walakal hamd ala ma akhadh, dan segala puji bagimu atas apa yang telah engkau ambil dariku. Ushidukum anni radin an rabbi, aku bersaksi di hadapan kalian bahwasanya aku ridha akan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukku. Ini beberapa contoh dari para salaf kita, ya. Itu tadi, ketika kita memiliki sifat ridho tadi, maka kita akan apa? Bahagia. Gak ada ganjalan-ganjalan dalam hati kita. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa hakikat kekayaan, ya, adalah kekayaan hati kita, ya, kekayaan hati kita, kekayaan jiwa kita. Ya, makanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita untuk ridho akan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kita, dan itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang paling kaya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kelengkapan wasiat yang tersisa, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan mendatang. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.